Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Untuk kisah kali ini, masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah cerita waduk jagal. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan seperti apa untuk lanjutan kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Yang terbuat dari tanah liat, kemudian menyerahkan kepada Yuli untuk menelan mentah-mentah. Terkejut, ternganga Yuli saat itu ketika mendapat perintah dari Mbah Surip untuk menelan jeroan perut ayam. Bagaimanapun Yuli tidak akan sanggup untuk melakukan hal gila semacam itu. Li, hanya dengan cara ini yang bisa. Karena setelah kamu memakan jeroan ini, kamu akan kembali ke waduk untuk masuk ke dimensi mereka untuk menyelamatkan kedua sukma temanmu. Hening sejenak, Yuli terdiam, tertunduk seakan bingung untuk menjawab. Harus siap, Yul, harus kuat, di tanganmu. Masalah ini mau selesai atau malah panjang. Seketika wajah Yuli terangkat, bagai lecutan panas kalimat yang diucapkan Pak Waris. Menyulut kembali tekadnya untuk menghentikan sekaligus menyelamatkan kedua temannya. Bismillah, aku kuat, Pak. Akan aku selamatkan mereka dengan cara apapun. Walaupun dengan memakan mentah-mentah jeroan itu, akan aku lakukan. Tegas kali ini suara Yuli, membuat Pak Waris dan Mbah Surip tersenyum. Sekarang, makanlah, ujar Mbah Surip memerintahkan Yuli untuk segera memakan jeroan ayam itu. Tak ingin berlama-lama menatap jeroan yang mulai menghitam, Yuli segera meraih lepek dan memasukkan jeroan itu ke dalam mulutnya. Sebentar tak ada yang aneh, tapi setelah 5 tarikan nafas Yuli, perutnya tiba-tiba bergejolak hebat. Membuat tubuh Yuli mengejang dengan mengeluarkan cairan kental merah keluar dari mulutnya. Tak sampai di situ saja, setelah tubuh Yuli mengejang, kini badannya seperti terangkat hingga ngambang di atas lantai. Kemudian terhempas kembali ke bawah. Membuat seketika Yuli tersadar dengan sendirinya. Yul, ini keris bawa dan simpanlah, karena kamu nanti akan membutuhkan. Ucap Mbah Surip pelan, namun masih mampu didengar oleh Yuli dan yang lain. Dengan tangan gemetar, Yuli menerima keris pemberian Mbah Surip. Seketika itu tangannya merasakan ada energi yang masuk ke dalam tubuhnya, hingga keris itu menghilang masuk ke dalam tubuh Yuli. Membuatnya tercengang melihatnya, antar percaya dan tidak, namun Yuli melihat dengan mata kepalanya sendiri. Selesai ritual, Yuli diminta untuk sejenak mengistirahatkan tubuhnya. Yul, istirahat dulu, 3 jam lagi kamu berangkat, ucap Mbah Surip sekaligus mengakhiri ritual malam itu. Selesai berucap, Mbah Surip bangkit. Tak ketinggalan tangannya meraih bangkai ayam yang kemudian akan ia kubur di halaman belakang. Selepas kepergian Mbah Surip dan Pak Waris, Yuli beranjak membaringkan tubuh sembari menyelami pikirannya yang bercampur aduk. Ada bersitan rasa rindu terhadap keluarganya di rumah, tetapi kini tanggung jawabnya sangat menuntut untuk dirinya berpisah sementara. 1 jam sebelum keberangkatan, Yuli menyempatkan untuk mengambil makanan yang ada di atas meja dapur. 1-2 suap nasi dan lauk akhirnya mampu membuat rasa laparnya terganti dengan tenaga. Hingga tak berapa lama, Yuli telah bersiap. Tanpa meninggalkan segala keperluan untuk menuju ke sebuah tempat yang bakal menjadi akhir dari semuanya. 1 jam lebih perjalanan yang ditempuh Yuli kali ini. Meski tak ada gangguan apapun, tapi tetap saja kecemasan menghantui jiwanya. Apalagi saat mulai keluar dari perkampungan dan mulai masuk ke area proyek waduk, perasaan Yuli semakin was-was. Akhirnya Yuli pun menghentikan langkahnya, tepat di depan sebuah gerbang yang menjadi batas antara lahan warga dan proyek. Hingga tak seberapa lama, setelah dirasa keberaniannya sudah kembali, Yuli kemudian menerobos masuk ke dalam. Anehnya, ketika Yuli sudah di area lahan proyek, dirinya melihat ada sebuah bangunan kecil yang menyerupai gubuk.
Baru kali ini Yuli melihat ada bangunan lain berdiri di atas lahan proyek. Padahal selama dia bekerja di sana, bangunan itu belum ada. Penasaran, Yuli kemudian melangkah mendekat ke arah pintu dari bangunan itu. Sekian detik menunggu setelah Yuli mengetuk disertai ucapan salam, pintu kayu itu berderit terbuka. Sepi dan gelap dirasa Yuli ketika pandangannya tertuju ke dalam bangunan. Ingatkan lagi, pergilah sejauh mungkin sebelum terlambat. Kakek itu kemudian menghilang, setelah selesai menyelesaikan kalimat bernada peringatan untuk Yuli. Sepeninggalan si kakek, Yuli terdiam, bingung. Tapi sejurus kemudian, Yuli melanjutkan langkahnya untuk masuk lebih jauh ke dalam. Sampai di halaman belakang gubuk, Yuli menghentikan langkahnya lagi. Di sana, ia disambut lagi oleh beberapa sosok yang duduk bersimpuh merintih, tiba saja bangkit dan menatapnya dengan tatapan sayu. Yuli tak mau menanggapi, ia melanjutkan kembali langkahnya. Yuli terhenyak lagi, setiap kali dirinya melewati sosok yang sedang merintih, sosok itu bangkit dan mengikutinya dari belakang, seolah bagai seorang pemandu. Semakin masuk ke dalam, semakin banyak sosok beragam wujud keseramannya mengikuti langkahnya. Sesampainya Yuli di paling ujung, tepatnya di batas lahan dan waduk, Yuli menghentikan langkahnya. Sama halnya dengan puluhan sosok yang mengikutinya juga ikut berhenti. Yuli menoleh, mereka serentak melolong, mengejutkan Yuli sampai harus tersurut mundur 2 langkah. Aroma busuk bercampur barus seketika menyusup, memenuhi rongga hidungnya. Manakala belum reda keterkejutannya, tiba-tiba dari bawah arah waduk, muncul kabut putih tebal. Dengan terlatih menahan takut, Yuli tetap melangkah turun mendekat ke arah waduk. Mendekat ke tiang pondasi paling besar, tangannya yang gemetar, bergegas mengeluarkan botol yang sedari ia bawa dari rumah, membuka tutupnya kemudian menyiramkannya tepat pada gundukan tanah yang sebelumnya Yuli tandai, ketika ia mengambil sebuah kendi. Namun baru saja ia buka tutup botol pertamanya, dan hendak menyiramkan, samar mata Yuli melihat seraut wajah lelaki, tepat di depannya berjarak 2 jengkal. Mata dan wajah itu melotot tajam. Gidik ngeri seketika menyebar ke seluruh tubuh Yuli. Namun belum sempat membuncah, Yuli menunduk dan mengingat pesan dari Pak Waris dan Mbah Surip. Buru-buru tangannya menyiramkan air dalam botol tersebut. Saat itu Yuli mengabaikan suara geraman di belakangnya. Setelah selesai menyiramkan, Yuli segera beranjak dan melangkah ke arah tiang pondasi yang lain. Tak terkejut lagi dengan puluhan sosok yang masih berdiri di antara batu krakal, tengah mengawasi meski mereka tak berbuat apapun. Tetapi tak lama kemudian, Yuli akhirnya mundur, menyandarkan tubuhnya di batu krakal. Saat puluhan sosok itu melayang dan meloncat mendekat ke arahnya, geraman dan tawa ngikik mengiringi suasana Yuli malam itu. Mereka mengerubung dan mengelilingi dan saling berebut mendekat, sebelum satu pekikan melolong membuyarkan puluhan sosok-sosok yang lainnya. Sesaat hening setelah lengkingan sempat mewarnai area waduk, kala Yuli yang tiba-tiba saja mendengar suara tabuhan gamelan muncul beriring lantunan tembang yang Yuli sendiri tidak tahu artinya. Secara bersamaan, sosok bertanduk pun muncul. Kali ini wajah sosok bertanduk yang pernah Yuli lihat, tampak marah. Sorot matanya tajam, tetapi bukan menatap pada Yuli, melainkan pada sosok lelaki yang tengah terbaring di atas sebuah ranjang. Sedangkan sang lelaki hanya bisa terbungkam. Wajahnya pucat, nyalinya menciut. Tetapi segera sosok itu meraih leher sang lelaki untuk mencekik, dari bibir dan hidungnya tersembur darah merah. Saat itu juga, sang lelaki menoleh ke arah Yuli sedang terduduk menyaksikan. Begitu terkejutnya Yuli ketika melihat wajah sang lelaki yang sangat ia kenal. Lelaki itu meronta, meminta tolong kepada Yuli, namun saat itu bagaikan tubuhnya kaku tak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan. "Tuh, tolong aku, Yul, ucap lelaki yang dirinya tahu kalau itu Cahyo, sedang meminta tolong kepada Yuli. Tak hanya itu, jeritannya pun langsung melengking ketika kuku-kuku tajam sosok bertanduk itu merobek perut Cahyo hingga membelah menjadi 2 bagian. Dingin yang lebih menusuk tulang. Ia kemudian bangkit sebentar terpaku dalam ketakutan. Kali ini matanya tak lepas menatapi tembok yang terbuat dari jejeran puluhan kepala, kaki serta potongan tangan. "Cepat, Yul, selesaikan sekarang juga, sebentar lagi waktu subuh. Kalau sampai kamu terlambat, semua akan sia-sia." Kali ini Yuli tersentak mendengar seruan sedikit keras dari Mbah Surip. Ia sebentar terpejam, kemudian menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa tekad keberaniannya sebelum melangkah.
Tolong saya, tolong saya." Sesekali matanya melirik, melihat darah mengalir dari bola mata dengan wajah meringis menahan sakit. Namun Yuli tetap meneruskan langkahnya, menunduk dan mengeraskan kepala tangannya. Masih mencoba untuk kuat. Sampai persis di depan pilar keempat, Yuli berhenti sejenak demi mendengar sebuah bisikan lirih namun tegas yang tiba-tiba menyusup telinganya. "Jangan menoleh ke belakang." Terkejut, tapi Yuli menuruti suara tua dari Mbah Surip. Apalagi saat itu ia merasakan betul jika dari belakang tubuhnya seperti disapu hembusan nafas dari puluhan sosok. Hampir saja tangan Yuli tak mampu membuka tutup botol keempat. Bukan karena berat, tetapi karena getaran hebat mendera sekujur tangannya. Pelan dan pasti, Yuli akhirnya berhasil membuka tutup botol. Yuli bergegas menyiramkan air dalam botol itu ke sekeliling pilar. Dan kali ini tak ada apapun yang mengganggunya. Namun ketika ia beralih ke pilar kelima, dan saat setelah menuangkan air ke sekeliling pilar, satu hembusan panas tiba saja menerpa wajahnya. Yuli tersulut mundur 2 langkah, berjaga-jaga jika nanti ada yang muncul secara tiba-tiba, dia bisa ancang-ancang untuk berlari. Namun setelah ditunggu beberapa saat, tak ada suatu apapun. Hening, bahkan sangat hening dirasa Yuli ketika dirinya melangkah ingin keluar dari area waduk. Tetapi semakin ia mendekat ke arah tangga yang terletak paling ujung, hawa lembab begitu melekat. Setiba di tengah, atau sekitar 20 meter dari tangga akses untuk naik, Yuli jatuh tersimpuh. Tangis ketakutan pun tak lagi mampu Yuli bendung kala mendapati di depannya, di sebuah palang melintang, tergantung sesosok tubuh lelaki dengan sebuah tali. Matanya melotot, lidahnya menjulur, bersama kedua kakinya yang mengejang-ngejang. Terseok dalam linangan air mata, Yuli masih berusaha untuk maju mendekat ke arah tangga akses untuk naik. Dan segera mengakhiri kengerian dalam hidupnya meski telah berkali-kali mentalnya diuji. Terus dan terus Yuli menyeret tubuhnya. Wajahnya tertunduk, nafasnya sesak tersengal terbaui aroma kembang kuburan dan barus menyengat. Sampai tiba di batu kerakal sebelum anak tangga paling bawah, Yuli berhenti. Menengadahkan kepalanya pelan, sembari tangannya meraih batu untuk bangkit. Terpaku senyap Yuli saat itu, ketika matanya beradu pandang dengan sosok yang tiba-tiba saja hadir di depannya. Mulut wanita itu terus mengeluarkan suara layaknya orang dicekik. Meski tersusupi rasa takut yang luar biasa, namun ada setitik rasa iba melihat sosok wanita tua itu. Setelah berhasil berdiri dan hendak berjalan ke arah tangga, tiba-tiba sebuah jeritan melengking menghentak tempat itu. Jeritan menyayat yang berasal dari sosok wanita tua itu, beberapa saat lamanya terdengar, kemudian berganti lenguhan lirih seperti ratapan. Yuli yang semula menundukkan wajah, kembali menengadah. Terpaksa harus menatapi lelehan darah di sekujur wajah keriput lelaki tua yang masih tergantung. Bau amis pun seketika menyeruak, manakala darah itu menetes ke wajah Yuli. Tapi aneh, darah itu tak sedikit pun membasahi wajah Yuli meski tetesan itu terus mengenai wajahnya. Melihat keanehan itu, Yuli segera bergegas naik dengan berlari. Namun ketika kakinya baru menginjak anak tangga kelima, sapuan angin mengibas wajah Yuli yang membuatnya limbung dan seketika terjatuh kembali. Lenguhan menahan sakit terdengar keluar dari bibir Yuli. Terdapat suara riuh. Bukan sebuah pasar yang ia lihat, melainkan keramaian rombongan pekerja proyek yang sedang beristirahat di dalam sebuah bangunan kecil. Sesampainya Yuli di tengah-tengah kerumunan, satu suara menghentak memberi perintah. Seketika semua orang yang ada di sana membubarkan diri untuk melanjutkan gawainya. Tak lama Yuli segera berlari ke arah belakang bangunan itu. Dicarinya sebuah gundukan tanah yang ia yakini sebuah kuburan kecil untuk menanam pasak jagor yang dimaksud Mbah Surip. Setelah membongkar beberapa gundukan, hasilnya masih nihil. Ia tak menemukan barang yang dimaksud pasak jagor tersebut. Hingga tubuhnya yang semakin lemas, ia memilih untuk menyandarkan punggungnya di tembok bangunan, matanya menelisik ke sekeliling halaman, masih mencoba untuk mencari. Sampai tak lama,
Ia menemukan sebuah batu sebesar kepala orang dewasa yang tergeletak di samping gundukan yang sudah Yuli bongkar. Yuli bangkit, mencoba untuk memindah batu dan menggalinya. Tak lebih dari 1 meter galian, ia menemukan bungkusan warna hitam. Diambilnya bungkusan itu dan dibuka setelah Yuli sudah naik ke atas. Namun sebelum ia membuka, satu bisikan kembali menusuk gendang telinganya. "Jangan dibuka, bawa bungkusannya dan keluar dari tempat itu." Tersentak saat itu Yuli. Tak mau berlama-lama di tempat itu, Yuli segera bergegas keluar bangunan. Puluhan bahkan ratusan meter ia berlari tanpa menoleh dan memperhatikan sekeliling. Sampai di sebuah jalan bercabang, barulah Yuli menyudahi gerak cepat kakinya. Sebentar ia berjongkok, mengatur nafas dan degup jantungnya. Setelah dirasa cukup, Yuli kembali bangkit. Kepanikan seketika menyusup pikirannya. Tak tahu lagi arah yang harus ia ambil, sementara sekelilingnya seolah tertutupi oleh kabut tebal. Kali ini ia harus memilih jalan yang menurutnya benar. Sebentar kemudian suara gamelan terdengar nyaring. Suara gamelan yang dibarengi tembang itu terus bergema. Iramanya mengalun lembut, membuat siapapun yang mendengarnya akan tertunduk, menyesapi tiap-tiap bait. Tak terkecuali Yuli. Kepalanya ikut tertunduk dan perlahan tersimpuh, duduk di antara puluhan lelaki tua yang lebih dulu duduk. Entah sejak kapan, tiba-tiba saja Yuli mendapati dirinya ada di depan sebuah bangunan limasan yang di dalamnya ada sebuah pentas gamelan. Beberapa detik berlalu, suasana sejenak hening. Semua kepala tertunduk, bersujud memberi hormat. Tak berapa lama suara gong mengalun 3 kali berturut-turut membarengi kemunculan sosok bertanduk. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya seperti sedang membawa sesuatu. Sampai Yuli terkejut sendiri setelah melihat apa yang ia bawa. Tubuh dari temannya yang sudah tak berdaya, Agus, dicengkeram kuat oleh sosok itu. Tak lama, sosok itu mengangkat tubuh Agus dengan auman dan geraman penuh amarah. Sebelum tangan kanannya merobek perut Agus, satu bisikan sekali lagi menghentak gendang telinga Yuli. "Bakar pasak jagor itu, cepat." Seakan tersengat listrik tubuh Yuli, dengan segera ia berlari melewati puluhan sosok yang sedang bersimpuh. Menuju sebuah obor yang tertempel di salah satu pilar limasan. Tak butuh waktu lama, bungkusan hitam yang dalamnya berisi pasak jagor itu terbakar, apinya meluap-luap hingga mampu membakar bangunan limasan. Sedangkan sosok bertanduk itu terlihat terkejut dan panik setelah melihat luapan api membakar dengan cepat limasan. "Kamu berani menghancurkan istanaku, nyawamu tidak akan selamat." Geram penuh amarah ucapan sosok bertanduk mengarah ke arah Yuli yang masih berdiri. Kemudian satu persatu atap limasan berguguran. Suara retakan dari pilar limasan begitu keras sampai membuat sosok itu seketika terhempas oleh atap yang begitu besar dan kuat. Yuli tersentak dan tersadar. Ia kemudian degen cepat berlari mundur menjauh dari limasan yang sekarang sudah terlalap api yang sangat besar. Yuli terdiam dalam tangis, menatapi reruntuhan limasan menimbun tubuh Agus di dalamnya. Seketika itu juga suasana di tempat itu gelap, sunyi. Yang ada hanya kabut tipis berseliweran. Akan tetapi, ketika baru saja kaki Yuli kembali tegak, dari arah belakangnya terdengar suara riuh meminta tolong. Segera ia membalikkan tubuh, mendapati waduk yang besar itu secara perlahan roboh. Selangkah Yuli beranjak, ia terkesiap. Sebentar diam, kemudian memalingkan kepala, beradu pandang dengan beberapa sosok yang berada di belakangnya. Tak hanya wajah mereka yang putih dan sayu, suara rintihan menyayat seakan meminta tolong juga keluar dari mulut mereka. Antara takut dan iba, Yuli buru-buru melangkah. Mendekat ke arah kerumunan orang yang sedang menyaksikan waduk itu roboh sepenuhnya. Tubuh Yuli mematung, ia seakan tak percaya dengan apa yang sedang terjadi, di mana waduk yang sangat besar itu roboh dengan mudahnya tanpa harus dibantu dengan alat berat maupun bom sekalipun. Runtuhan dari waduk itu menyebabkan sorakan teriak bersukacita dari warga yang melihatnya. Ternyata hampir semua masyarakat yang tinggal di sini sudah tahu akan tumbal yang berasal dari waduk itu. 30 menit kemudian,
beberapa alat berat, ambulan, pemadam, dan truk tiba di tempat itu. Bangunan waduk roboh hancur, yang ada hanya asap-asap tebal mengepul membumbung tinggi. Hingga tak lama, rintikan hujan menyambut. Semakin deras membuat tubuh Yuli basah kuyup, dan meredakan asap dari bangunan yang roboh. Yuli menengadahkan kepalanya ke atas, menyambut air hujan, membiarkan tubuhnya basah kuyup. Rasa lelah dan lega, menghantar Yuli pada perasaan gelap. Tanah tempatnya berpijak seakan berputar serta hanya hitam-hitam, semakin pekat menghitam. Tubuhnya roboh dengan ulasan senyum mengembang. Widodo, mendengar itu, Yuli mengangguk dan tertunduk. Ternyata Mbah Surip benar-benar orang yang baik yang sudah mau membantunya sampai sejauh ini dan rela mengorbankan nyawanya demi kedua temannya, Agus dan Cahyo. Sampai larut malam, obrolan masih berlanjut. Namun Yuli memilih untuk ke rumah Pak Waris, guna memastikan Agus dan Cahyo sudah baik-baik saja. Sesampainya di sana, disambut ulasan senyum Pak Waris, menandakan semuanya baik-baik saja. "Silahkan masuk, Yul. Itu Agus dan Cahyo sedang makan malam," ujar Pak Waris, seakan tahu tujuan Yuli datang bertamu. Yuli bergegas masuk dan menemui Agus dan Cahyo yang terlihat sangat lahap. Rasa bahagia dan senang bisa melihat keduanya seperti dulu lagi. Hingga air mata Yuli menetes, menandakan rasa bersyukurnya bisa bertemu dengan kedua temannya. "Gus, Cah," sapa Yuli serak. Agus dan Cahyo menoleh, kemudian bangkit dari duduknya, berlari menghambur ke arah Yuli sedang berdiri tersenyum. Mereka saling berpelukan, tapi tak lama setelah itu, ketika mereka masih berpelukan, Cahyo membisik di telinga Yuli. "Pasak jagorku mana, Yul?" Diikuti dengan senyum tersungging di bibir Cahyo.